Nah, sekarang begini, bagaimana caranya membangun iklim yang positif? Ya, saya bicara mengenai bagaimana caranya membangun iklim yang positif. Nah, yang pertama, saudara, Bapak, Ibu sekalian harus punya bayangan. Aku pengen keluargaku itu seperti apa sih? Itu harus dibayangkan. Ya, saya pengen keluargaku itu menyenangkan. Berarti semua harus penuh dengan sukacita, penuh dengan tawa. Aku pengen keluargaku itu saling memberi dukungan. Aku pengen keluargaku menjadi keluarga yang harmonis. Satu dengan yang lain itu saling melengkapi, saling menutupi. Aku pengen keluarga itu yang kondusif. Aku pengen keluarga itu yang saling mendukung satu dengan yang lainnya. Nah, Bapak Ibu semuanya harus punya gambaran. Kalau perlu komunikasikan dengan istri, dengan anak-anak. Ya, misalkan begini, saya bicara kepada istri, pada anak-anak, ya, Papa pengen kita ini kalau kalau sedang family time, ya kita betul-betul membangun keakraban di situ, membangun komunikasi di situ. Ya, kita sepakati ya, ada waktu-waktu di mana kita family time ya. Oke. Ya, lalu kapan waktunya? Kadang-kadang kita bisa pergi bersama, meluangkan waktu secara sengaja. Oke, kita rundingan. Yang kedua, kita juga bisa membangun family time setiap hari, yaitu dengan makan siang atau makan malam bersama. Apalagi kalau sekarang kita harus kerja dari rumah, kita banyak di rumah, sekolah, anak-anak sekolah di rumah, sebetulnya itu kesempatan luar biasa. Kita bisa membangun, kita bisa konsentrasi. Ayo, misalkan kita ingin bangun satu keakraban, kehangatan, kita manfaatkan waktu makan bersama. Nah, memang tidak mudah. Aku belum lapar, aku sudah lapar. Nah, kadang-kadang begitu. Ya, kita perlu sinkronkan satu dengan yang lain. Lalu janjian, oke, kalau pas makan, HP masukkan gelas. Jangan diisi air ya. Artinya gini, HP singkirkan supaya apa? Paling tidak waktu setengah jam ini kita fokus. Ya, ayah mendengarkan ibu, ibu mendengarkan anak, anak mendengarkan ayah. Jadi itu komunikasinya itu jalan terus. Nah, kita memang harus membayangkan yang pertama apa yang situasi apa yang kita akan bangun. Yang kedua adalah harus ada yang mempelopori. Harus ada yang memulai. Ya, harus ada yang memulai. Kalau saudara bertanya siapa Pak yang harus memulai? Jawabannya saya. Loh, saya itu suami atau istri? Kalau yang tanya istri, jawabannya saya ya istri. Kalau yang bertanya itu ayah, jawabannya ya ayah. Jadi artinya begini, saya dan Bu Indah itu harus punya inisiatif. Ya, tidak perlu saling menunggu. Tidak perlu apalagi saling saling kamu harusnya begini, kamu tuh, ya kamu duluan. Jangan menuntut. Ya, jangan menuntut. Jangan menuntut dan jangan iri-irian. Ambil inisiatif. Ambil inisiatif, harus ada yang memulai. Setelah yang pertama kita punya gambaran, atmosfer dan iklim yang kita akan bangun itu seperti apa. Oh Pak, saya ingin keluarga itu menyenangkan, keluarga itu hangat, keluarga itu akrab, keluarga itu saling menolong satu dengan yang lainnya, keluarga itu iklimnya saling mendukung, positif. Ya, harus ada yang memulai. Siapa yang memulai? Saya. Lupa ya, nunggu yang lainnya tidak bisa. Lupa kok saya yang mulai. Kalau begitu kenaan dong istri saya. Dalam rumah tangga itu tidak penting siapa yang menang, siapa yang kalah. Yang penting bahagia bersama. Yang penting senang bersama. Ayah jangan merasa rugi kalau berkorban. Istri jangan merasa rugi kalau berkorban. Orang tua jangan merasa rugi kalau berkorban untuk anak-anaknya. Dulu pernah saya sampaikan bahwa dalam keluarga itu dasarnya itu cinta. Dasarnya itu kasih. Itulah alasan kenapa kita bersanding dengan orang yang sekarang ini ada di sebelah kita. Dasarnya apa? Cinta. Itulah dasarnya kenapa kita ini seranjang serumah, itu dasarnya cinta. Nah, salah satu ciri atau salah satu unsur yang paling dominan dari cinta adalah berkorban. Cinta itu berkorban. Nah, demikian juga kita harus ada yang memulai. Jawabannya saya. Kalau saling menunggu, ibu kamu duluan, ya mbak ayah duluan, ya kamu duluan, mbak ayah duluan, nggak jadilah.
ya, Saling menuntut. nggak jadi saling menunggu, ya. Jadi harus ada yang memulai. Yang kedua, kalau memungkinkan, ya, menurut saya memungkinkan, bangunlah komunikasi, bangunlah kesepakatan, diingatkan terus. Ya, diingatkan terus, entah berapa kali saya mengingatkan, ayo HP diletakkan. Kadang-kadang gantian anak saya yang mengingatkan, Papa HP dilepaskan. Oh iya. Nah, kalau diingatkan jangan marah. Jangan marah. Wah, anak kecil mengingatkan orang tua, aku ini ayahmu. Wah, tidak bisa begitu. Nah, harus ada yang terus menerus membangun. Dan yang keempat, untuk sampai itu menjadi atmosfer kebiasaan, memang perlu dijaga terus-menerus, akan perlu waktu, akan perlu energi. Dijaga terus-menerus kebiasaan itu sampai betul-betul menjadi sebuah kebiasaan dan menjadi terbiasa. Memang untuk membangun atmosfer itu butuh waktu. Untuk kita mengajak anak-anak, ayo makan di rumah, makan bersama, itu juga tidak spontan. Ya, apalagi anak-anak sudah besar, mereka kadang-kadang pengen makan di luar dengan teman-temannya, mereka punya acara sendiri, mereka punya keasikan sendiri, dibutuhkan rasa aman. Kadang-kadang ada anak-anak yang tidak mau duduk bersama dengan orang tuanya. Kenapa? Takut nanti dimarahi lah, dinasehati lah, dicelai, dinasehati, dicela kekurangannya, diinterogasi, disalahkan dan sebagainya. Jadi kadang-kadang ada anak-anak yang tidak aman dengan orang tuanya. Nah, untuk membangun rasa aman, untuk orang tua ini menahan diri. Jangan diinterogasi pada waktu makan. Nanti mereka tidak mau makan bersama kita lagi. Kita harus buat sesuatu yang menyenangkan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin membangun iklim yang baik, iklim yang menyenangkan, dan saya percaya setiap keluarga pasti kepingin suasana, atmosfer, iklim di dalam rumah tangganya itu menyenangkan. Ada kehangatan, ada keakraban, ada keharmonisan, ada yang positif, ada yang kondusif. Pengen seperti itu. Saya percaya kita menginginkan sehingga keluarga akan menjadi satu oase. Ya, oase yang menyegarkan. Kemanapun kita pergi, kita akan kembali karena kita akan bertemu dengan orang-orang yang kita rindukan dan merindukan kita, dan itu menyenangkan. Ya, ketika kita menjadi orang-orang yang diharapkan, itu menyenangkan. Nah, sekali lagi, ya, pertama harus ada gambarannya. Apa sih? Ya, atmosfer seperti apa yang Bapak Ibu itu inginkan. Lalu yang kedua, harus ada yang memulai. Siapa yang memulai? Saya. Saya, bukan orang lain. Kemudian mesti dibangun, dikomunikasikan, dibangun, diupayakan, lalu dijaga sampai itu menjadi sebuah kebiasaan. Itu dijaga. Misalkan begini, kita ini mencoba, misalkan saya dengan istri itu mencoba supaya antar anggota keluarga itu selalu terhubung satu dengan yang lain. Ya, kita ingin satu hubungan, kita ingin satu keharmonisan, kita ingin satu keakraban satu dengan yang lain. Saya masih ingat ada waktunya anak kami yang kecil itu sekolah di Malaysia. Itu berapa? 3 atau 4 tahun ya? Itu mungkin sekitar 3 tahun lebih ya. Nah, itu setiap malam sejauh kami tidak keluar kota, setiap malam itu kami, saya, istri, dan kakaknya yang besar, lalu kita akan setiap malam sebelum tidur kita akan video call dengan si kecil di Malaysia. Tujuannya apa? Untuk menjaga tali silaturahmi. Karena apa? Itu yang kita ingin bangun. Kita tidak ingin lalu satu dengan yang lain. Terserahlah kamu mau kemana, kayak terserah kamu mau pergi kemana, terserah. Acuh tak acuh kita tidak ingin. Itu selama 3 tahun selama dia di Malaysia, setahu saya setiap hari kita akan video call. Ya, kita ngobrol setengah jam, 1 jam, kita ngobrol. Terakhir kita ajak doa bersama-sama, baru kita tidur. Kalau misalkan yang kakaknya di Jogja,
kami ada di Jakarta, yang kecil ada di Malaysia, yang kita kan bisa terhubung gitu. Nah, itu iklim yang kita bangun supaya setiap anggota keluarga itu terhubung satu dengan yang lain. Tidak merasa sendiri. Nah, itu butuh dijaga. Ya, kita menjaganya itu bertahun-tahun dan sampai sekarang, seandainya kami di luar kota pun, malam menjelang tidur kami selalu video call. Ya, video call, kecuali listriknya mati, lalu pulsanya habis. Nah, baru itu tidak. Artinya apa? Artinya perlu dijaga, dan itu perlu energi, perlu niat, perlu diupayakan. Nah, kalau atmosfernya bagus, hasilnya sepadan. Semua bahagia, keluarga menyenangkan, dan yang bertumbuh itu adalah hal-hal yang positif. Yang bertumbuh itu hal-hal yang positif.